seperti yang sebelumnya Ibu pernah jelaskan juga ya di video bahwa Epidata ini sebenarnya teman-teman untuk memudahkan kita merecord, mengentry data ya. Jadi kalau sebenarnya jangan dipakai kalau ininya cuma sedikit ya. Kalau jumlah datanya sedikit sih bisa langsung edit secara manual lah gitu ya. Cuman gini, kalau misalnya nih kayak misalnya penelitian atau survei besar kayak SDKI, survei riset kesehatan dasar, itu kan jumlah peserta jumlah data yang diambil kan ratusan ribu ya, ratusan ribu data gitu kan. Nah, kalau ratusan ribu data nggak mungkin di-entry sendiri, pasti kan ada tim tuh yang meng-entry data gitu. Nah, supaya tidak ada kesalahan, maka template itu harus dibuat dulu. Jadi si pengentry data itu tinggal masukin data ke template yang udah ada gitu ya. Nah, di video kan udah lihat juga ya seperti itu. Jadi penggunaannya tuh untuk membantu mengentry data, karena gini kadang-kadang ada human error dalam ada human error yang membuat data itu jadi tidak berkualitas, jadi datanya salah gitu ya, banyak data errornya. Misalnya gini, kita menginput data banyak ya, misalnya kita menginput data 500 misalnya, mata kita bisa lelah, tangan kita juga bisa salah. Misalnya data orang jawabnya 1, kita malah inputnya 2 gitu. Ya, orang mau ngetiknya angka 8 yang diketik misalnya 6. Itu kan akan berpengaruh ke data dong gitu. Kualitas datanya jadi tidak baik, tidak bagus gitu kan, seperti itu. Sehingga kalau kita buat kalau misalnya kita buat datanya itu di input menggunakan template ini, maka kesalahan-kesalahan itu bisa tidak terhindar gitu, bisa tidak terjadi. Ya, human error-nya itu akan berkurang gitu ya. Jadi yang tadinya harus masukin 2, kita ketiknya 3 gitu. Nah, itu akan terhindar seperti itu, ya. Oke, jadi di dalam Epidata ya, teman-teman udah lihat semuanya bagaimana bentuknya atau tampilannya gitu ya. Ya, ada logo segitiga segitiga di situ ya, warna orange dan warna kuning ya, itu segitiga. Nah, itu ikonnya itu teman-teman tinggal klik aja, nanti begitu kita klik muncul tampilan seperti ini. Nah, ada 6 menu utama di sini teman-teman ya, yaitu ada define data, make file data, ada check, ada enter data, ada dokumen dan juga ada export. Nah, di define data ini kita di sini akan membuat kuesionernya di sini ya. Kita membuat template-nya itu di sini di define data. Jadi ini digunakan secara berurutan ya. Digunakan secara berurutan, tidak boleh teman-teman ujuk-ujuk langsung ke entry data ya, tiba-tiba langsung ke entry data atau langsung cek gitu, nggak bisa. Harus berurutan ya, tidak boleh melewati gitu. Jadi pertama define data, setelah selesai langsung make file data, setelah itu check, setelah itu enter data, lalu dokumen, baru yang terakhir nanti ekspor data gitu. Jadi harus berurutan langkah-langkahnya, tidak boleh melewat-lewati gitu ya. Jadi harus berurutan. Nah, kalau kita belum punya, maka kita bisa buat di define data ini ya. Diklik di define data. Di sini ada ketentuan-ketentuan ya. Jadi kalau teman-teman membuat suatu rekapitulasi data ya atau tabulasi data, itu kan nama variabel yang kita buat ya. Nama variabel yang kita buat. Jadi nggak mungkin pertanyaan yang panjang yang kita buat ya. Saya akan tunjukkan dulu, saya perlihatkan contoh dari tabulasi data sebentar ya. Saya cari dulu contoh untuk tabulasi data. Penelitian deh. Ini aja yang baru deh. Yang baru. Oke, bentar ya. Nah, ini. Oke, saya share screen dulu. Share ya. Sorry ya, laptop ibu tuh lemot. Jadi lama nih loadingnya.
sama kuesioner ya, kuesioner. Oke. Oke. Kelihatan ya, ini adalah contoh rekapitulasi data ya, rekapitulasi data dari penelitian. Nah, perhatikan teman-teman, ini data 0101 ini adalah data yang kita input ya. Misalnya nomor responden nomor 1 untuk P1 dia menjawab 0, menjawab 1 gitu-gitu ya. Nah, ini P1, P2 sampai dengan P10 ini adalah nama variabel. Ya, P1 dengan P sampai dengan P10 itu adalah nama variabel, ya. Nah, sekarang ini kan apa sih P1 itu gitu. Ya, Ibu buka lagi kuesioner. Nah, ini. Oh, mana sorry. Oke. Wah, belum buka. Jadi kalau misalnya kita satu pertanyaan dalam kuesioner, misalnya berapakah umur Anda gitu ya. Gak mungkin di dalam nama variabelnya itu panjang seperti ya tadi ya, berapakah umur Anda, kan nggak bisa seperti itu. Tapi harus kita buat diwakilin dalam satu bentuk namanya variabel ya, misalnya ini. Oke. Nah, ini misalnya ya. Oke. Oh, belum muncul ya, lupa. Oke, Ibu share screen untuk yang kuesionernya. Oke, Ibu share screen. Nah, ini adalah kuesioner, teman-teman. Kuesioner dari suatu penelitian. Ya, pertanyaan nomor 1 adalah pertanyaan untuk mencegah penularan COVID-19 selama masa kehamilan, maka ibu hamil perlu membersihkan tangan secara teratur dengan cara, gitu kan. Ini kan pertanyaannya nih, gitu kan. Gak mungkin kita panjang lebar membuat ini, tapi kan kita membuat nama variabel ya. Jadi nomor 1 ini adalah variabel pertanyaan 1. Jadi saya tulis P1 gitu ya, seperti itu. Nah, sebenarnya P1 tadi itu adalah maksudnya ini gitu. Ya, nah, begitupun dengan entry data ini, jadi kita harus menentukan dulu nama variabelnya gitu ya. Kayak misalnya umur, berarti kita buat nama variabel umur gitu ya. Nah, di dalam penggunaan Epidata ini ya, ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Ya, misalnya mau menentukan nama variabelnya gitu ya. Nama variabelnya itu tidak boleh didului dengan angka. Ya. Misalnya nama variabelnya kayak tadi kan pertanyaan tadi kan P1 gitu kan. Jadi kan P1 itu pertanyaannya tadi tuh gimana cara mencegah COVID misalnya gitu kan. Itu pertanyaannya. Malah kita buat variabelnya itu menjadi P1 ya. Nah, tidak boleh 1P. Itu nggak boleh. Jadi tidak boleh dimulai dengan angka, harus huruf dulu. Ya, kalau huruf semua misalnya umur ya, umur aja itu boleh, jangan 1 umur. 2 umur ya nggak boleh. Ya, pokoknya tidak boleh dimulai dengan angka. Kemudian panjangnya atau jumlah karakternya itu biasanya tuh terbatas ya. Ya biasanya 8, ada yang 8, mungkin disesuaikan dengan tipe kali ya, atau dengan versinya ya. Jadi yang di 3.1 itu kalau nggak salah 8 karakter. Jadi kalau lebih dari 8 karakter, 8 huruf itu nggak bisa ya, gitu. Nah, setelah kita membuat define data, baru kemudian kita make data file. Make data file ini adalah template-nya. Ya, kita membuat template. Ya, nanti setelah kita buat template, kita cek. Kita lanjut ke tahapan yang ketiga, yaitu cek ini. Nah, di cek ini kita akan menentukan ketentuan-ketentuan dalam pengisian. Misalnya, respondennya cuma 1 sampai 100 ya. Respondennya hanya 100 ya, berarti
tidak boleh ada angka yang masuk selain 1 sampai 100. Misalnya ada yang mau ngetik 120 deh, itu nggak bisa gitu ya. Nah, kemudian setelah dicek udah kelar, barulah kita entry data di sini, entry data atau enter data gitu ya, masukin datanya di sini. Setelah masukin data, baru kita save menjadi suatu dokumen, baru kita dari dokumen Epidata ini bisa kita ekspor atau kita bisa ubah dalam bentuk file lain ya. Biasanya bisa kita gunakan, bisa gunakan Excel, bisa gunakan SPSS misalnya seperti itu. Jadi tahapannya itu. Nah, selanjutnya kita akan coba praktekkan ya. Share screen dulu. Oke, ini. Udah kelihatan PowerPoint-nya ya? Sudah, Bu. Oke, jadi Epidata ini tadi ya, fungsinya untuk membuat template data sampai dengan nanti didapatkan data gitu ya, yang sudah tertabulasi gitu. Nah, kemudian ini teorinya aja sih, ini kemarin udah kita bahas ya, di video ada tuh kelebihan-kelebihannya, ini cara penggunaannya ya. Nah, ini menunya yang tadi sudah kita lihat. Nah, urutan penggunaan Epidata ya, jangan lupa ya. Ini yang pertama adalah define data ya. Urutan yang pertama adalah define data. Ya, define data ini fungsinya untuk membuat template, tadi bisa saya jelaskan, membuat template ya. Nah, nanti kuesionernya itu kita ketik ya, ketik di dalam form define data tadi di halamannya gitu ya. Sama kayak ngetik kita di Word aja, biasa aja gitu ya. Nah, nanti akan tersimpan dalam bentuk file cache ya. Lalu setelah itu tahap yang kedua membuat file data ya, make file data. Nah, ini untuk menyiapkan template supaya bisa kita input data atau entry data gitu. Kemudian yang selanjutnya cek ini tadi untuk membuat ketentuan-ketentuan dalam pengisian data ya, setelah dibuat template. Baru kemudian entry data, selanjutnya dokumen dan juga ekspor ya. Oke, kita akan langsung aja praktek mengolah data ya, langkah-langkahnya. Yang pertama buat template-nya dulu ya, buat template-nya dulu. Ya, template-nya ya di mana, di define data tadi ya. Jadi teman-teman buat ya. Ada dua hal yang perlu diperhatikan di dalam membuat template ini. Yang pertama adalah pembuatan variabel. Ya, jadi setiap pertanyaan itu ditentukan nama variabelnya apa. Ya, tentukan nama variabelnya apa. Ya, ada ketentuan dalam membuat nama variabel itu ya. Di sini yang pertama dibatasi dengan tanda kurung kurawal. Jadi untuk menandakan mana yang mau kita jadikan variabel itu dikasih kurung kurawal ya. Kemudian harus dimulai dengan huruf, tidak boleh dimulai angka ya, dan ada paling banyak tuh 8 karakter gitu ya. Tidak boleh ada spasi di situ ya. Kayak misalnya umur ibu ya udah langsung aja digabung umur ibu gitu. Lalu yang kedua, pendefinisian jenis data. Ya, nanti yang kita mau input itu datanya bentuknya apa? Angka atau huruf. Kalau angka berarti isinya adalah tanda pagar, ya. Kalau huruf atau karakter itu apa tuh namanya ini underspasi gitu ya, ya yang apa tuh garis bawah itu ini kayak misalnya untuk yang tanda pagar, ini satu tanda pagar menunjukkan satu angka. Kalau kita mau menginputnya itu dua angka, berarti tanda pagarnya 2. Kalau huruf atau karakter ini juga satu strip itu untuk satu karakter. Kalau kita 8 ya berarti ada 8, ada disesuaikan gitu ya jumlahnya seperti itu. Oke, lalu ada simbol-simbol tadi ya. Yang pertama angka ya tadi udah Ibu sampaikan, kalau misalnya tanda pagar, kalau kita yang mau kita input adalah data berupa angka ya, kalau angkanya 1 berarti tanda pagar 1, kalau misalnya 2 berarti tanda pagar 2, kalau koma gimana? Kalau koma berarti tanda pagarnya dulu, baru dikasih titik, baru habis itu dikasih tanda pagar lagi. Sesuai, kita mau di belakang desimal, di belakang koma ada berapa? 2K atau 1K? Kalau 2 ya berarti tambahin lagi tanda pagarnya 2 gitu ya. Kalau string ya, misalnya nama responden gitu ya, ini memakai garis bawah ya, jumlah garis bawah mencerminkan jumlah digit data yang akan di entry ya, seperti itu.
Lalu tanggal ya, kita bisa menginput tanggal juga ya, formatnya bisa hari dulu, bulan baru tahun ya, atau bulan dulu, tanggal baru tahun gitu ya. Oke. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa setiap pertanyaan itu dengan isian tanda pagar atau tanda garis bawah itu harus satu baris ya, nggak boleh di bawahnya, harus satu baris gitu. Nah, kita langsung aja latihan ke contoh entry data. Oke, kita akan membuat kuesioner tentang antenatal care ya. Di sini kita buat 6 pertanyaan aja biar nggak terlalu banyak ya. Yuk kita buka epidatanya. Oke, datanya kita buka. Screen epidata mana? Oke. Nah, ini epidatanya, Ibu kecilkan aja ya biar kelihatan. Yes, Oke. Nah, di sini kelihatan nggak teman-teman screen-nya, screen epidata dan apa namanya tuh, dan PowerPoint. Epidatanya aja, Bu. Oh, epidatanya aja. Ibu share gimana ya? Oh, share di grup aja ya, gambar pertanyaan kuesionernya ya, biar teman-teman bisa lihat gitu. Oke, sebentar Ibu kirim dulu ke grup deh. Oke. Jadi untuk contoh kuesionernya teman-teman bisa lihat di WhatsApp nanti di grup. Ntar dulu ya, ini lemot amat ya laptop ini. Saya tutupin dulu deh. Biar ya. Nah, oke. Udah pada buka epidatanya? Udah, Bu. Udah ya, oke. Gue buka grup dulu nih. Oke, Ibu kirim di sini. Oke, silakan teman-teman buka di WhatsApp, udah Ibu kirim. Di apa di layar masih kelihatan ini kan, di monitor kelihatan epidata Ibu ya? Masih, Ibu. Oke, baik. Silakan buka grup ya. Buka grupnya, kemudian di situ ada apa namanya tuh? Data kuesioner yang harus diisi ya. Yuk kita sambil kerjain ya. Yang pertama kita buka define datanya, diklik define data, baru yang new ya, bukan yang new. Tapi kalau teman-teman udah pernah membuat gitu ya, pernah mencoba membuat, nah bisa di open aja, open filenya ya, mungkin pernah disimpan dan bukan, nanti bisa diedit di situ. Ya, tapi karena kita masih baru ya kita klik new aja. Oke. Nah, halamannya seperti ini ya, halamannya seperti ini sama kayak Word aja kita buat ya, ngetiknya sama. Oke ya, kita buat judulnya dulu. Di sini judulnya antenatal care. Atau kita tambahin kuesioner antenatal care. Gitu. Ini judulnya. Teman-teman bisa sambil ini ya, bisa sambil mencoba mengetik ya. Kuesioner antenatal care, lalu kita enter ya. Enter saya 2 kali ya, biar ada jeda jarak gitu ya. Lalu yang pertama adalah nomor 1 ya. Nomor 1
nomor responden. Ya, kita tulis nomor, ya hurufnya kecilin deh ya. Nomor responden. Titik 2. Oke. Nah, ini pertanyaan yang pertama ini ya, nomor responden ini nama variabelnya mau apa kita buat? Nama variabelnya apa? Kalau responden kepanjangan ya lebih dari angka lebih dari 8, kita buat nomor aja ya, nomor jadi nama variabelnya. Ya, jadi nomor ini ingat teman-teman, ini harus pakai tanda kurung kurawal. Ya, jadi dikasih tanda kurung kurawal. Kurung kurawal ya, depan dan belakang gitu. Ya. Sorry, kok diresponden. Di nomornya aja. Nah. Gitu. Nanti di kuesioner itu yang muncul adalah ini nomor respondennya semua, tapi nanti di template nanti begitu kita udah rekap yang muncul adalah nomor aja, nggak pakai nomor responden gitu ya. Lalu setelah itu ya kita lihat ada berapa jumlahnya. Misalnya kita punya responden ini itu 100 ya, 100 misalnya, berarti kita masukkan tanda pagar karena kan angka ya. Tanda pagar, mana tanda pagarnya? Nah, gini. Kalau misalnya cuma 1 doang ya berarti kayak gini doang. Ya, tanda pagarnya 1. Tergantung kita respondennya berapa gitu. Sampai sini bingung apa enggak teman-teman? Enggak, Bu. Bisa mengikuti ya? Bisa, Bu. Oke. Ya, misalnya tadi ya, pertanyaan pertama ini kan antenatal care ya, nomor respondennya berapa gitu ya. Nomor respondennya berapa. Nah, ini misalnya kita mau berapa nih? Mau 1, kalau 1 berarti kan nggak bisa kita nginput 10 gitu ya. Misalnya 2 aja ya, puluhan, misalnya ada 90 gitu ya, berarti 2 ya, tanda pagarnya ya. Jadi nginputnya 2 angka gitu ya. Oke, lalu yang selanjutnya adalah nomor 2. Oke, bentar. Kita enter ya. Kita enter, kasih jarak ya, biar kelihatannya lebih enak. 2. Ya, baru pertanyaan yang kedua silakan ditulis. Apakah Ibu bekerja? Ya, silakan teman-teman tulis dulu. Sudah? Apakah Ibu bekerja? Ya. Nah, untuk kalimat variabel yang kedua ini, ya, apakah Ibu bekerja? Mana yang mau kita jadiin variabel? Ibu. Kalau Ibu doang enggak ini ya, enggak, mestinya tidak menjelaskan lebih detail, menggambarkan apa sih pertanyaannya. Bu. Bekerja ya. Jadi kalau bekerja kan maksudnya pekerjaan Ibu gitu ya. Oke. Berarti ini kita kasih tanda kurung kurawal. Ya, oke, gitu ya. Kita berikan tanda tanya. Oke, lalu kita lihat pertanyaannya kan di situ ya atau tidak ya jawabannya ya. Jawabannya ya atau tidak. Mana tadi kuesionernya? Ya atau tidak. Nah, berarti kan angka ya. Kita pakai coding ini namanya ya. Kalau ya itu diisi 1 berarti jawabannya iya. Kalau isi 2 berarti jawabannya tidak. Itu namanya coding. 1 dan 2 itu coding. Ya, jadi kita akan kita akan input data itu menggunakan bukan dengan jawaban iya tidaknya, tapi menggunakan angka 1 atau angka 2. Ya, berarti angka yang kita input ya. Berarti kita berikan tanda pagar gitu. Ya. Nah, tanda pagarnya berapa? 1 atau 2 gitu.
Tanda pagarnya itu karena cuma satu kan, satu angka doang, 1 atau 2 berarti tanda pagarnya 1 gitu ya. Setelah itu kita enter lagi ya. Sekarang pertanyaan nomor 3. Silakan ditulis, diketik ya. Pada kehamilan yang terakhir, apakah ibu periksa kehamilan? Periksa kehamilan. Tanda tanya gitu ya. Jawabannya antara 1 dan 2 lagi ya. Ya jawabannya ya atau tidak. Oh ini sorry, ini kok belum diisi ya. Nah ini ya dan tidak. Oke. 1 ya, belum dipilih tadi ya. 2 tidak gitu. Nah yang ini juga sama. 1 ya, kemudian 2 tidak ya. 2 tidak gitu. Nah di sini ada lanjutan kan ke pertanyaan nomor 5, berarti ada jumping di sini ya. Ada jumping di sini. Ya. Lanjutkan. Maksudnya jika responden menjawab pertanyaan nomor 3 ini dengan angka 2 atau menjawab tidak, maka responden akan diminta untuk langsung mengisi pertanyaan nomor 5 gitu. Lanjutkan ke pertanyaan nomor 5 gitu. Ya. Nah, ini berarti jawabannya antara 1 dan 2 kan? Berarti 1 angka yang kita minta gitu. Berarti sini satu tanda pagar gitu. Sampai sini bisa dipahami kah atau ada yang masih bingung? Ibu maaf, suaranya Ibu terlalu kecil, Bu. Ah, masa sih? Iya. Oke. Sekarang? Masih, Bu. Atau cuma di laptop saya? Yang lain Iya, Bu, gimana? suaranya kayak jauh. Saya juga, Bu. Suaranya kecil, Bu. Wait. Karena saya ngomong kencang banget ini. Sinyal kali Bu, kayak gitu Bu. Sinyal wifi kencang ini soalnya lagi nggak di rumah. Kalau di rumah kadang wifi ya. Coba Ibu pakai ini ya, pakai headset ya. Mudah-mudahan lebih kencang. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Paham atau ada yang bingung-bingung gitu? Ibu, itu saya belum paham yang Ya. tanda Yang mana? stripnya itu gimana ya, Bu? Oh, yang tanda Yang yang nomor tanda 2, pagar, tidak. tanda pagar. Tanda Yang pagar bukan? Bukan, Bu. Yang nomor 2 tidak, yang Nah. strip lanjutkan ke pertanyaan nomor 5, Bu. Oh, oke. Iya. Jadi gini, kadangkala kan kita dalam suatu lebih kencang nggak suaranya? Iya. Sudah, Bu. Kencang ya, oke. Lalu cari saya jadi bengong sendiri nih. Jelas ya, suaranya lebih jelas ya? Halo? Iya, Bu. Sudah, Bu. Oke, ya baik. Jadi gini, kadangkala kita gini dalam satu pertanyaan, coba teman-teman lihat kuesionernya, ya kuesionernya dilihat yang di WhatsApp. Pertanyaan nomor 3, pada kehamilan yang terakhir, apakah ibu periksa kehamilan? Ya, ibu bisa menjawab iya atau menjawab tidak. Jika si ibu itu menjawab 2, ya, maka si ibu akan langsung menjawab nomor 5. Jadi nomor 4 itu tidak dilewatin oleh si ibu gitu, tidak diisi. Gitu. Itu namanya jumping. Masih bingung kah atau ngerti? Bu, tapi di sini kan stripnya yang di soal ada 4. Yang Ibu bikin ada 6. Yang mana? Yang mana? Ini stripnya yang di soal ada 4, Bu. Tapi yang Ibu bikin di sini ada 6. Oh, strip ini maksudnya. Iya, Oh, Bu. ini bukan ini kok. Ini tidak menunjukkan apa tuh? Ini bukan untuk pengisian, bukan.
Ini hanya untuk gini dibuang juga nggak masalah ini. Nah, Oh, misalnya saya kira gini. termasuk ke itu. Oh, enggak. Kalau masuk itu dia pakai ini gini tuh, kayak gini. Pakai underscore. Ya, Oh, iya, ini kan baik, beda Bu. nih. Terima kasih, Bu. Nah, kalau ini kan gini tuh, ya. Ini sebenarnya garis ini hanya untuk menunjukkan ini aja, hanya untuk menunjukkan apa tuh? Keterangan, memberikan keterangan aja gitu. Ya, jadi mau begini pun nggak masalah. Atau misalnya mau ini di bawahnya. Boleh, misalnya di bawahnya di sini. Jika jawaban tidak, maka lanjutkan ke pertanyaan nomor 5 gitu. Kayak gini juga boleh. Paham maksudnya ya? Iya, Ibu, Paham, Bu. paham. Oke, ya jadi bukan garis-garis itu bukan menunjukkan ini ya. Oke, berarti kita lewat ya. Jadi untuk pertanyaan nomor 3 ini isi tanda pagarnya 1. Kenapa? Karena bisa kita input itu datanya bisa 1 atau 2 aja, hanya 1 digit. Oke, lanjut Ibu? ke Iya, mohon maaf Ibu, saya masih kurang paham tentang yang tanda pagar itu ya Bu. Maksudnya gimana ya Bu? Gini, kalau misalnya kita udah menginput ya, input data gitu ya, kan kuesioner nih, misal nomor, siapa nih yang nanya nih? Yang nanya namanya siapa? Putri Rizky Bu. Oke, Putri. Misalnya Putri, Ibu tanya nomor 2. Apakah Ibu bekerja? Putri jawabannya apa? Ya atau tidak? Tidak. Misalnya tidak. Berarti tidak kodenya berapa? 2 kan? 2. 2 itu berapa digit? 1. 1. Maka tanda pagarnya ini 1 kita tulis. Oke. Oh. Kalau misalnya responden, Iya. kenapa yang atas ini tanda pagarnya 2? Karena bisa jadi saat kita input, ini responden ini kuesionernya itu nomor 20. 20 berapa digit? 2 digit. 2 digit, berarti tanda pagarnya 2 ya, 01, 02 misalnya. Atau misalnya, Bu, kita kan kuesioner respondennya ada 1000 gitu ya. Berarti ya 1000 berarti 4 gitu ya. Ya kan? 1 0-nya 3 kan? 4 berarti. Gitu. 00001, 0002, 0100 gitu ya, sampai dengan 0999 terus 1000 gitu. Ya, paham nggak? Paham, Bu. Oke. Paham, Ibu. Putri jelas ya? Oke. Ini ceritanya kasih, kita Bu. cuman mau menginput data 1 sampai 90 doang misalnya. Ya, kita mau input data hanya 90 data aja yang kita input misalnya. Makanya tanda pagarnya 2 gitu. Jelas ya? Silakan jika ada yang mau ditanyakan lagi. Cukup jelas ya? Oke, kita lanjut pertanyaan nomor 4. Nomor 4 itu apa pertanyaannya? Pemeriksaan apa saja? Ya, teman-teman sambil ngetik ya. Nanti saya akan minta dikumpulin nih. Pemeriksaan apa saja? Pemeriksaan apa saja yang didapat pada waktu periksa hamil. Tanda tanya, ya kan? Langsung di sini ada poin A ya, ada poin A. Penimbangan titik 2 ya. Jika jawabannya ya atau tidak, gitu ya. Terus yang kedua ya, yang kedua B, apa nih? Imunisasi TT. Imunisasi TT ya. 1 ya, 2 tidak. Yang ketiga C, pemeriksaan perut. Perut ya. Titik 2, 1 ya,